Meninggal karena diperkosa, korban gentayangan di sekitarnya. Suara di lorong sunyi. Malam itu, hujan turun deras. Rintik-rintik air menukik menembus dedaunan pohon bambu di pinggir desa Tanjung Sepi, yang terkenal angker. Jalanan kampung tertutup kabut tipis, lampu petromak di setiap rumah tampak meredup. Hanya satu bangunan tua berdiri di ujung lorong, bekas sekolah SD yang sudah lama ditinggalkan. Kedatangan Arif. Arif menjejakkan kaki di depan gerbang sekolah yang berderit pelan. Ia adalah pemuda perantau yang baru saja ditugaskan sebagai guru honorer di desa itu. Hari pertama bertugas sudah lewat, dan malam ini ia hendak memeriksa kembali ruang kelas agar besok tak ada murid yang kesasar. Namun, ada yang ganjil. Di halaman sekolah, sepasang sandal jepit miliknya tampak tergeser, meski ia yakin meninggalkannya tepat di depan gerbang. Hatinya berdebar. Mungkin angin, gumam Arif. Ia menyalakan senter, menembus gelap menuju pintu utama. Debu dan sarang laba-laba berjatuhan di atas kepala. Suara gemerisik terdengar dari dalam ruang guru. Ia menahan napas, lalu melangkah masuk. Bisikan yang membeku. Di dalam, kursi dan meja berserakan. Papan tulis berlumut hijau. Tiba-tiba, terdengar suara lirih. Lebih besar dari, "Tolong, aku masih di sini." Arif menoleh cepat. Senter menyorot sudut ruangan, namun tak ada siapa-siapa. Jantungnya berdegup kencang. Suara itu terulang, lebih jelas. "Lebih besar dari, tolong, bantu aku." Gema suara seperti datang dari balik lemari kayu tua. Meski takut, Arif mendekat. Tangannya gemetar saat membuka pintu lemari. Sebuah boneka rusak tergeletak di dalam, rambutnya terurai, matanya satu hilang. Arif meraih boneka itu, dan mendadak udara di sekitarnya mencekam dingin. Pertemuan dengan bayangan. Saat Arif berbalik, di ujung lorong gelap, terlihat sosok perempuan berambut panjang menutupi wajahnya. Tubuhnya kurus, baju putihnya compang camping. Arif menelan ludah. Siapa kamu?" Tanyanya tergetar. Sosok itu hanya berdiri diam. Arif menyalakan senter lebih terang, namun tiba-tiba cahaya padam. Gelap total. Ia menekan saklar senter berulang kali, tapi tetap mati. Dalam kegelapan, terdengar suara langkah mendekat, kali ini lebih cepat, lebih berat. Seketika, sosok itu berada di dekat Arif. Tangan dinginnya meraih pundak Arif, mencekiknya. Arif berteriak, "Tolong, siapa kau?" Namun tak ada yang mendengar. Hanya gema teriakan di lorong kosong. Lukisan di dinding. Saat lampu senter kembali menyala, Arif terkapar di lantai, tangan terasa perih. Ia bangkit dengan susah payah, menoleh ke dinding di depannya. Terdapat lukisan tua, wajah seorang gadis bergaun putih, matanya kosong, mulutnya seolah tersenyum getir. Di bawah lukisan tertulis, "Lebih besar dari, Nuraini, tahun 1995 sampai tahun 2010. Meninggal di ruang ini, diperkosa sebelum dibunuh." Arif merinding. Ia baru membaca catatan kecil di meja guru. Pada tahun 2010, seorang murid SD bernama Nuraini dilaporkan hilang, dan jasadnya ditemukan di ruang kelas ini beberapa hari kemudian. Kasusnya tidak pernah terungkap. Sejak itu, banyak yang percaya arwah Nuraini gentayangan, mencari keadilan. Teror di kamar mandi. Takut, Arif bergegas ke pintu keluar. Namun sebelum sempat melangkah, terdengar suara ketukan dari balik pintu kamar mandi sebelah koridor. Ketek-ketek, suara itu menimbulkan rasa ingin tahu sekaligus nyeri. Arif menahan napas, membuka pintu perlahan. Di dalam, lantai basah dan berlumut. Cermin pecah bergaris retak. Di bawah wastafel, ada coretan darah kering, "Jangan tinggalkan aku." Arif mundur ketakutan. Seketika, pintu kamar mandi tertutup keras dari dalam. Arif berlari ke arah pintu, menendangnya, tapi tak terbuka. Ia memukul-mukul pintu, berteriak. Tidak ada jawaban, hanya gema. Suara tangisan dan jeritan. Dari balik dinding, terdengar tangisan pelan yang berubah menjadi jeritan menahan sakit. Arif menutup telinga, berlari ke lorong tengah sekolah.
Ia berusaha menyalakan ponsel untuk menelepon, namun sinyal hilang. Ponselnya tiba-tiba mati sendiri. Layar hitam, seolah ada yang mematikan daya dari dalam. Dalam kepanikan, ia mendengar suara langkah kaki di atas atap sekolah, berpindah dari satu ujung ke ujung. Lalu, suara teriakan, "Lebih besar dari, Arif, kau yang menemuiku." Arif berhenti, napas tersengal. Suara itu persis seperti suara gadis kecil. Ia mengintip ke arah jendela kelas yang retak. Di balik kaca, terlihat siluet Nuraini melambaikan tangan pucatnya. Arif terpaku, matanya membelalak, keringat dingin membasahi dahinya. Pencarian jalan keluar. Meski ketakutan, naluri bertahan hidup memaksa Arif bergerak. Ia menelusuri koridor menuju pintu darurat di ujung. Koridor itu semakin gelap, lampu jalan yang putus membuat bayangan temaram. Tiba-tiba, di dinding sebelah kanan, tampak tangan terangkat, bekas lukisan tangan merah, menandai garis korban. Di setiap tapak kaki darah, ada catatan kecil. "Lebih besar dari, langkahmu akan berhenti di sini." Arif berlari, melewati tanda-tanda itu. Tiba-tiba, ia terjatuh ke lantai, terperosok di lubang papan kayu yang lapuk. Ia terperosok ke ruang bawah lantai, ruang gelap yang hanya diisi ranting kayu dan tulang binatang. Senternya terlepas, bergulir menjauh. Tanpa cahaya, Arif meraba-raba dinding. Dari sudut ruang bawah, terdengar suara gemerisik kain putih, seperti gaun yang digesek-gesek. "Arif, mainlah denganku, selamanya," suara lembut namun penuh dendam. Arif merangkak, meraih senter, menyalakannya. Cahaya senter menyorot sosok Nuraini, terkulai di atas tumpukan kayu, matanya menatap kosong. Ia tersenyum getir, darah mengalir di sudut bibirnya. Arif menjerit, mundur, lalu terdengar pintu di atasnya terbanting. Sosok-sosok lain muncul, anak-anak dengan wajah pucat, mengenakan seragam sekolah, membawa boneka rusak. Mereka bergerak mendekat, melayang sedikit di atas lantai. Penutup yang menghantui. Sebelum Arif sempat berbuat apa-apa, cahaya senter tiba-tiba padam lagi. Kegelapan total. Terdengar suara bisikan bersahutan. "Lebih besar dari, dia milikku. Jangan biarkan dia pergi. Bermainlah selamanya." Arif merasakan tangan dingin mencengkeram kakinya, menariknya ke kegelapan. Ia menjerit sekuat tenaga, namun suaranya tenggelam dalam kegelapan malam dan gemuruh hujan di atas atap. Di luar sekolah, hujan semakin deras, menutup semua jejak. Hanya satu sandal jepit milik Arif yang tergeletak di gerbang, yang satunya lagi sudah tak terlihat. Bayangan masa lalu dan keselamatan yang tergerus. Setelah malam kelam itu, desa Tanjung Sepi nyaris lumpuh oleh kengerian. Warga berbisik tentang guru honorer bernama Arif yang hilang di bekas sekolah SD. Di setiap rumah, lampu petromak dinyalakan siang malam, pagar rumah digembok, dan anak-anak dilarang mendekati sekolah tua. Namun kengerian arwah Nuraini dan korban gentayangan belum usai. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Kabar buruk di balai desa. Pagi berikutnya, Pak Kades, Pak Rahmat, mengumpulkan perangkat desa di balai. Suasana tegang, wajah mereka pucat pasi. Di meja tergeletak sepasang sandal jepit, sandal kiri milik Arif, sandal kanan hilang entah kemana. "Lebih besar dari, kita tidak bisa diam saja," kata Pak Rahmat pelan. Arwah itu terus berkeliaran. Banyak yang dengar tangisan dan jeritan di malam hari. Ibu-ibu di sudut ruangan saling pandang, menahan air mata. "Bagaimana kalau kita panggil dukun?" tanya Bu Lestari dengan suara gemetar. Beberapa anggota perangkat mengangguk setuju. "Lebih besar dari, tidak cukup hanya dukun kampung," sahut Pak Rahmat. "Kita butuh yang lebih kuat, pakar supranatural." Akhirnya disepakati memanggil Mbah Joyo, dukun sakti dari desa tetangga. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Kedatangan Mbah Joyo. Malamnya, Mbah Joyo tiba. Wajahnya keriput, rambutnya putih panjang, matanya tajam menembus kegelapan. Ia membawa kemenyan, dupa, dan beberapa butir batu akik yang konon dapat menahan kekuatan jahat.
Di halaman sekolah, warga berkumpul di bawah sinar lentera. Suara hujan gerimis menambah nuansa mencekam. Mbah Joyo memulai ritual dengan membakar kemenyan, mengucapkan mantra dalam bahasa kuno. Lebih besar dari arwah yang terperangkap, bangkitlah dan dengarkan. Asap kemenyan melayang, membentuk pusaran tipis. Tiba-tiba, angin dingin menyapu, lampu lentera bergoyang. Dari balik jendela kelas, terdengar suara tawa kecil. Arwah Nuraini muncul, berdiri di atas bangku, wajahnya pucat memucat. Di belakangnya, bayangan anak-anak lain berseragam, menatap tajam. Lebih besar dari, mengapa kalian ganggu aku? Suara Nuraini terdengar pelan namun menusuk hati. Mbah Joyo menahan napas, lalu meneruskan mantra. Beberapa kali ia meludahkan air kembang, menaburkannya ke lantai. Warga menutup mata, bergeming menahan takut. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Terungkapnya kenangan kelam. Di sela ritual, Mbah Joyo tiba-tiba berhenti. Ia membuka matanya lebar. Lebih besar dari ini bukan hanya soal Nuraini, gumamnya. Ada dendam yang lebih besar. Ia memerintahkan warga menyalakan lampu petromak lebih banyak. Cahaya terang menembus kabut. Mbah Joyo berjalan pelan ke pintu kelas, menatap papan tulis yang penuh lumut hijau. Lebih besar dari, lihat ini, katanya sambil menyorot papan. Di sudut papan tulis, samar tertulis huruf-huruf yang seolah terkikis waktu. Lebih besar dari, guru tak bersalah, murid dipaksa diam. Warga saling bertatapan. Itu, guru yang dulu mengajar di sini, ucap salah satu warga. Beliau tersangkut kasus kekerasan terhadap murid. Tidak pernah diadili karena keluarga guru itu kaya. Mbah Joyo menunduk, lalu menepuk papan tulis dengan tongkatnya. Tanah bergetar pelan. Lebih besar dari, dendam ini sudah lama terpendam. Arwah murid yang diperkosa dan dibungkam, bukan hanya Nuraini. Ada beberapa anak lain. Warga terkejut. Nama-nama lama berhamburan di benak mereka, Wati, Rina, Sari, anak-anak yang hilang satu persatu, jasadnya ditemukan tanpa keadilan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pencarian Arif. Ritual belum selesai, namun warga khawatir Arif masih hidup atau malah terperangkap dalam dunia arwah. Mbah Joyo mengizinkan sekelompok kecil warga memasuki ruang bawah lantai, tempat Arif terakhir terlihat. Mereka merangkak masuk, membawa lentera dan dupa. Di sudut gelap, ditemukan bekas pakaian Arif, jas hujan sobek dan ponsel hancur. Di atas tumpukan kayu lapuk, ada bekas bercak darah yang mengering. Di sampingnya, selembar kertas kusam bertuliskan, lebih besar dari, jangan lupakan kami. Hati, mereka mencelos. Tidak ada jejak lain. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Penampakan di puncak menara. Saat ritual mencapai puncaknya, Mbah Joyo memimpin doa dengan suara lantang. Asap kemenyan menebal, membentuk kabut pekat di dalam sekolah. Dari atas menara kecil di samping gedung, terdengar suara tangisan keras, lebih menggema dan memilukan. Warga berhamburan, menatap menara. Mbah Joyo menoleh. Lebih besar dari, arwah Arif ada di atas sana. Mereka menariknya ke dimensi lain, di antara ruang dan waktu. Beberapa pemuda nekat memanjat menara, dipandu oleh Mbah Joyo. Tangga kayu berderit, setiap anak tangga seolah melawan beban. Saat mencapai puncak, mereka menemukan pintu kecil terkunci rapat. Dari balik pintu, terdengar suara Arif memanggil. Lebih besar dari, tolong, aku di sini. Mbah Joyo menggumamkan mantra, lalu memecahkan gembok dengan sebongkah akik. Pintu terbuka perlahan. Di dalam, mereka melihat Arif terbaring lemah di atas lantai kayu. Wajahnya pucat, bibirnya pecah-pecah. Di sekelilingnya, lingkaran darah membentuk simbol kuno. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pengorbanan dan pelepasan. Saat mereka hendak menarik Arif keluar, sosok Nuraini muncul, memblokir pintu. Wajahnya sedih, namun matanya berkaca-kaca. Di belakangnya, bayangan murid lain mengerubungi lingkaran. Lebih besar dari, jika ingin menyelamatkan dia, kalian harus menebus dosa, suara Nuraini bergema.
Dosa guru yang memerkosa dan membunuh kami harus diakui. Warga terdiam. Tidak ada yang berani mengaku, karena guru pelaku sudah lama meninggal dunia, dan keluarga mereka tak pernah meminta maaf. Mbah Joyo menunduk, lalu berkata tegas, "Lebih besar dari, aku akan menanggung dosa itu. Aku akan memanggil arwah pelaku, memaksa mereka menerima hukuman." Dengan bantuan batu akik dan mantra terakhir, Mbah Joyo memanggil sosok guru pelaku. Bayangan tinggi berjas hitam muncul di tengah lingkaran darah. Ia menunduk dalam penyesalan, diikat oleh rantai cahaya. Seketika, lingkaran darah memudar, bayangan guru terhisap ke dalam tanah, bersama arwah murid yang lain. Teriakan kesakitan dan tangisan menghilang, berganti keheningan yang dalam. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Kebebasan arwah dan kesembuhan Arif. Begitu guru pelaku lenyap, cahaya putih lembut menyelimuti ruang menara. Sosok Nuraini dan teman-temannya tersenyum, lalu satu persatu memudar menjadi kepingan cahaya. Arif terbangun, memegangi kepala. Ia menatap sekeliling, melihat wajah-wajah lega di hadapannya. Mbah Joyo menepuk bahu Arif. "Lebih besar dari, kau selamat, nak." Mereka sudah tenang. Arif meneteskan air mata, suaranya serak, "Terima kasih." Warga membantu Arif turun dari menara. Hujan gerimis malam itu terasa menenangkan, seolah membasuh luka lama. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Keesokan harinya, desa Tanjung Sepi kembali berdenyut normal. Sekolah tua dijaga ketat, rencana renovasi untuk dijadikan kantor desa segera dibahas. Namun di balik semua itu, ada pertanyaan yang menggantung. Apakah benar semua arwah telah tenang, atau masih ada jiwa-jiwa lain yang terperangkap? Bagaimana dengan jejak dosa yang ditanggung Mbah Joyo? Apakah akan muncul konsekuensi di masa depan? Dan yang paling penting, apakah Arif benar-benar selamat, atau ia membawa bekas luka spiritual yang akan menghantuinya selamanya? Di tengah kabut pagi, di halaman sekolah tua, seseorang menemukan selembar kertas lusuh bertuliskan, "Lebih besar dari, jangan berhenti mencari, kebenaran akan terkuak." Tulisan itu berlumur tanah basah, mengisyaratkan bahwa kengerian belum benar-benar usai. Tamat.